kecuali positif, dia bingung kapan menentukan negatif. Karena negatifnya tiap media itu berbeda. Jadi kalau untuk dewasa aerob anaerob itu kalau dalam 5 hari tidak ada pertumbuhan, alat ini akan menyatakan negatif. Tetapi kalau mikoeflitik yang tadi yang putih itu bisa sampai dengan 42 hari. Ketika kita tidak mengenalkan mikoeflitik itu untuk apa? Karena untuk mikobakteria dan jamur. Makanya dia butuh waktu yang lebih panjang. Nah, makanya kalau kita tidak mengenalkan, dia bingung sampai berapa lama saya harus menyatakan bahwa ini negatif. Gitu. Jadi tujuannya adalah memberikan hasil yang negatif itu, makanya kita harus scan barcode-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mengambil sampel, kalau bisa barcode-nya ini ditempel di FPP, kemudian identifikasi yang di pasien tadi gantian ditempel di sini, supaya kita bisa saling cross check. Jadi kalau suatu saat ada komplain, oh dulu nomornya ini hasilnya negatif, seperti itu. Jadi ini bisa dilepas, kemudian di sini juga bisa ditulis ataupun bisa dikasih labelnya. Yang pasti jangan menutupi barcode-nya ini, karena kalau barcode-nya ini ketutup maka tidak bisa dibaca. Bagaimana kalau barcode-nya tertutup? Tetap kita bisa masukkan, tetapi kita harus pilih manual. Media yang kita pakai itu apa? Supaya dia tahu, oh kalau misalnya aerob hari negatif, misalnya tidak ada pertumbuhan. Nah, tadi misalnya kita lebih dari 24 jam begitu ya, Mas boleh minta kertas sama pulpen Mas, sorry. Potong dulu. Tadi kalau belum di oke gimana? Solusinya gimana? Oh, atau kita tahu? nanti setelah dalam 10 menit dia akan keluar tanda tanya, kemudian baru kita barcode lagi dok. Oh, dikeluarkan lagi. Iya, barcode. Jadi dia nanti ketika ini dia akan memberikan error gitu. Nah, kita bisa barcode lagi untuk memastikan bahwa oh saya mau pakai yang media yang ini. Tapi nggak ada sinyal ya, yang kita bisa lihat di layarnya cuma Tanda tanya, iya. Tanda tanya dan posisi kan ya? Tanda tanya sama posisi. Jadi nanti ketika kita kemudian ketika kita buka, kalau tadi kan tandanya hanya botol masuk. Nah, nanti ada lagi tanda tanya. Kalau besok ada yang negatif akan keluar negatif, kalau positif akan keluar positif. Nah, jadi kenapa sih kok kita tidak boleh memasukkan itu lebih dari 24 jam? Jadi ini adalah waktu, time, kemudian ini adalah fluorescent unit. Nah, setiap 10 menit si alat ini akan membaca, kemudian dia akan membentuk grafik tertentu. Misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ternyata di dalam sampel itu ada bakterinya, kemudian ada pertumbuhannya, kita masukkan ke inkubator gitu. Yang awalnya mungkin harusnya dalam keadaan kosong atau keadaan awal itu mungkin di 0,2, karena sudah mulai ada pertumbuhan, awalnya mungkin ada di 0,4. Sehingga ketika dia ada pertumbuhan dan perubahannya hanya sedikit, bisa miss, bisa negatif palsu. Kalau kita terlanjur misalnya sudah di inkubator, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kita nggak usah masukkan ke alat, justru hari kelima kita gores saja ke media agar, itu akan jauh lebih cepat. Tetapi memang kita untuk memastikan negatif atau positif, kita harus digores di media agar. Kalau masuk ke sini, kecuali positif, kita tidak perlu menggores ke media agar. Nah, tujuannya ini, kenapa tidak boleh lebih dari 24 jam, kenapa tidak boleh ada di inkubator. Karena dia ini tiap 10 menit dia akan membentuk kurva tertentu. Nah, kurva tertentu ini akan menjadikan justifikasi alat ini apakah dia negatif atau positif. Nah, setelah ini sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita nanti masukkan sampelnya. Cukup sebenarnya ini ada beberapa menu. Jadi ini kalau mikoeflitik itu apa aja, positifnya berapa lama. Jadi kalau mikoeflitik itu 41 hari seperti ini. Nah, makanya kita harus mengenalkan. Itu Mas, kodenya selain positif, negatif, tanda tanya, ada lagi seperti yang lain? Dia hanya negatif, positif, sama tanda seru dok. Tanda seru? Iya, tanda seru itu kalau dia ada sesuatu. Jadi sama alat ya ada error, dia nanti akan memberikan tanda seru di sana. Tanda seru ya? Iya. Kalau ada tanda seru itu kita ngapain? Nah, nanti di sini akan ini dok, akan keluar kuningnya. Nanti tinggal diikutin aja apa yang diinginkan si alat. Jadi ketika dibuka dia akan memberikan flow-nya harus diapain begitu. Itu kita tahu flow-nya gimana?
Apa, Dok? Kita tahu. Nanti di layarnya di Oh, sini. layarnya di Iya, mana? betul. Jadi misalnya dia sudah ada, kemudian kita ambil, nanti akan ada tanda seru bahwa itu hilang. Lah dia nanti akan tanya apakah ini mau dikosongkan atau mau di barcode ulang. Oh gitu. Iya. Ada kode sendiri. Ada, betul. Kode ini, kode Iya. ini. Nah. Baik, mau dicoba, ini ada E. coli sama ada Staphylococcus aureus. Itu juga masih ada yang sampel ya, Mas. Ada yang sampel dikirimkan Pak Ahmad kemarin ya, botol bakteknya. Botolnya ada. Nah, kalau mau dicoba silahkan dari sini diambil spuit, masuk sekitar setengah mili aja deh, nggak apa-apa. Terus nanti kita sama-sama masukkan supaya besok kita bisa lihat hasil positifnya. Silahkan. Bukan darah. Bukan punya apa jadi Ini bakteri. Ini udah ada yang Ini sudah ada bakteri. Nanti baru hari itu. Besoknya jadi kita tahu hasilnya yang positif gitu. Coba. Masukin aja. Iya. Berapa? 1 mili. Setengah mili aja nggak apa-apa. Silahkan. Nah, itu ada satu lagi. Jadi itu 2, ini 1. Oh, dipindah ke tadi. Iya. Berarti 4 botol ya? Nanti dikasih tahu hasilnya, bisa disimpan di sini kalau suatu saat ingin melakukan quality control. Oh, bisa. Masuk, sekarang ada tanda tanya. Oh iya. Nah. Posisinya Nah, posisinya sekarang dipencet di tombol di bawah tanda tanya. Nah, dia akan menunjukkan di A11. Diambil, Ambil baru kemudian di keluar. scan. Di scan, ya. Ya. bawa masuk. Scan aja. Muter aja, Nah. muter-muter aja. Belum. Nggak mau ya. Sorry, maaf. Nah, sudah. Oh, Terus di oke. beres aja. Dimasuk di oke. Oke. Di sini. Bawah itu Terus dimasukkan di A11 tadi. Pakai layar santai. Sampai udah ya. Sampai bunyi. Oke. Nah, kalau udah Kalau nggak rapet dia bilang nggak rapet. bunyi dia. Oh bunyi. Bunyi. Nah, kalau salah taruh kan harusnya tadi di A11. Betul. Teman lupa taruhnya di A sana A10. Oke. Gimana itu gimana? Nggak apa-apa, nanti di Satu lagi. ya. Jadi dia akan tanda seru yang awalnya A11. diharapkan ada di situ kok tidak duduk di situ. Lah nanti akan ada tanda seru. Oh, muncul Nah, lagi. ketika kita scan harusnya ada di posisi sekian, betul. Gitu. Nanti mungkin kita bisa yang ini tadi saya ambil dulu. Nah, dia nanti ketika siklus pembacaannya dia akan jadi tanda seru karena yang harusnya ada kok jadi nggak ada nih. Gitu. Oh, Nah. gitu ya. Jadi tanda seru. Ah. Jadi kalau tadi yang tidak apa namanya yang tidak kita barcode akan jadi tanda tanya. Kalau yang seharusnya ada di situ tapi nggak ada dia akan memberikan tanda seru. Nah, flow-nya seperti apa? Dibuka lagi, Mbak. Matikan dulu. Ya, pencet dulu. Jadi setiap ini harus kemudian dibuka. Ada jeda nggak sih habis dari pencet? Ya, sampai Rem dia bawah? Pokoknya sampai dia bunyi, berhenti atau sampai ininya di atas. Oh sampai ininya. Oh, Ya, ini ini. dia. Jarumnya. Nah, Jarumnya di atas. Baru Buka. dibuka. Nah, sama Dok, itu sudah ada flow-nya, jadi tinggal pencet itunya. Nah, kemudian dia nyari di A12 itu A12. harusnya nomor barcode sekian. Ah, ah. Oh, gitu. Nah, ya. kalau kita barcode, silakan di barcode di lagi. barcode ulang lagi ya. Di barcode ulang. ya. Nah, dia akan bilang, oh di A12. Silakan masuk. Oke, di oke lagi. Oke, Oh iya, langsung ya. gitu. Jadi flow-nya dia akan memberikan urutannya harus apa gitu sih. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ini cukup simple dan karena hasilnya hanya negatif positif, jadi nanti bisa diinput secara langsung di epicenter. Karena harusnya kalau yang praktek yang baru memang akan integrated ke sana, cuman karena ini memang masih yang lama sehingga nanti kita harus memasukkan secara manual di sana untuk hasil kultur darahnya. Gitu. Jadi intinya sebelum memasukkan ataupun mengeluarkan kita harus pencet dulu ini Itu ya. sampai selesai, dia berhenti baru kita bisa melakukan yang lain. Kemudian kalau misalnya dalam satu waktu ada yang tanda tanya, ada tanda seru, ada negatif, ada positif begitu, yang harus dilakukan adalah tanda tanya dan tanda seru dulu. Setelah itu solve baru kita bisa melakukan yang positif. Begitu. Jadi dia akan memberikan flow-nya seperti itu. Kita tinggal nunggu prakteknya yang tadi, kemudian nanti silahkan dicoba, dimasukkan.
cukup simpel kalau ini, dan ini pantangannya hanya dua, satu listrik, kedua AC. Tapi kalau ini kan kebetulan isinya kita berbanyak. Kalau tadi sih masih cukup sih. Yang penting masih di bawah 30 derajat masih oke. Masih oke ya. Betul. Batasnya berapa? Sampai 30 dok. 30. Ya, kalau di atas 30 ada kemungkinan dia false positif. Jadi kalau di sini dia nanti akan memberikan positif, tetapi ketika digores di media agar itu tidak tumbuh. Nah, bagaimana kita menjustifikasi? Justifikasi akhirnya adalah di media agar. Jadi kalaupun di sini positif, kemudian kalau di media agar tidak tumbuh, ya sudah kita munculkan bahwa itu tidak terjadi pertumbuhan. Betul. Dia bisa nyimpan berapa database di sini? Kalau ini karena ini ketika keluar ya sudah otomatis, kecuali kalau mau di print. Berarti printsnya beda lagi kan? Sebenarnya ada tempatnya printer sih, cuman kalau menurut saya agak lebih efektif kalau kita menggunakan logbook aja. Oh, Karena hanya positif negatif gitu sih. Jadi di logbook kemudian Tempelannya barcode-nya tadi ditempelin, kemudian hasilnya apa, daripada di print. Mas, kalau dia kurang, misalnya dewasa kurang dari 8 itu gimana? Misalnya dapatnya 5 aja, dokternya maksain aja sudah pokoknya dikurut. Nah, Enggak apa-apa dok, cuman itu dikasih catatan di formulir pemeriksaan. Jadi intinya kenapa kita harus memberikan catatan adalah memberikan perlindungan ke laboratorium. Jadi karena ada di beberapa tempat dulu waktu kami melakukan sosialisasi handling spesimen, gitu komplainnya yang dari ruangan itu adalah kita sudah susah-susah ngambil tapi hasilnya negatif. Kita sudah susah-susah ngambil kok hasilnya kontaminan atau flora normal lah. Dengan adanya catatan itu kita punya justifikasi dok. Misalnya suatu saat ada, loh kok ini hasilnya negatif, nih loh waktu itu sampelnya kurang padahal harusnya sekian begitu. Atau solusi kita pakai botol yang anak-anak. Nah, sebenarnya bisa. Jadi intinya gini dok, kalau pasien itu semakin jumlah bakteri di dalam tiap mili itu semakin banyak, kita ambil misalnya dewasa ambil 1 mili pun akan positif. Tetapi kalau pasiennya dia masih di sepsis awal, otomatis kan kemungkinan dia miss untuk untuk hasilnya begitu sih dok. Jadi kenapa kok dewasa itu sebenarnya kalau kita ngacu ke CLSI itu yang diharapkan adalah untuk dewasa itu 20 sampai 40 mili. Iya. Tapi di Indonesia saat ini yang 40 mili memang baru di Siloam karena dia sudah GCI. Tetapi kalau kayak Sutomo, kayak di beberapa tempat itu kalau untuk ICU sudah menggunakan 3 botol. Jadi aerob, anaerob. Kalau yang rumah sakit beberapa kayak Karyadi, Sarjito itu sudah 2 botol satu pasien begitu. Nah dari situ memang hasilnya memang agak berbeda. Jadi positivity rate-nya memang jauh lebih tinggi begitu. Nah jadi kalau misalnya terpaksa hanya ada 1, semaksimal mungkin kita dapat sampelnya dok. Iya. Nah itu juga sebagai petanda ketika di sini misalnya baru masuk jam ini misalnya jam 1:30 begitu, kemudian jam 5 positif, berarti hampir pasti kondisi pasiennya itu jelek. Karena di dalam tiap mili darahnya dia itu sudah banyak kondisi bakterinya. Tetapi kalau dia positifnya masih 2 hari begitu, ya pasiennya masih terkontrol gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien masuk 2 jam atau 3 jam positif, harus dilihat lagi ininya pemeriksaan lab yang lain, pasti sudah mulai jelek begitu. Nah tujuannya kenapa harus 10 mili seperti itu dok. Jadi pada pasien yang dia sepsisnya di awal, ketika bakteri itu belum tentu di tiap mili darah itu ada bakterinya, kita tetap bisa mengcapture itu begitu. Terus kalau peranalitiknya ini tangan ada IP line, kaki ada IP line. Boleh Betul. nggak ngambilnya dari IP line? Boleh, cuman dikasih catatan aja. Tetap kasih Iya, catatan. atau kalau memungkinkan dihentikan dulu sekitar 15-20 menit. 20 menit ya. Iya, sekitar 20 menit, 15 sampai 30 menit dihentikan, kemudian baru kita ambil dengan harapan bahwa IP line-nya ini sudah mulai jalan. Begitu. Itu perlu dibuang dulu darahnya yang kita ambil. Nggak perlu dok. Langsung aja. Iya, langsung aja. Langsung aja. Tapi kalau masih memungkinkan via yang lainnya, via kaki atau itu nggak ada masalah. Dari femur atau apa nggak ada masalah. Yang anaerob tanam di sini juga. Gimana? Yang anaerob. Kalau anaerob tadi yang ininya cincinnya emas. Yang ditanam di sini juga. Atau Iya. tadi beda-beda juga tadi. Oh beda-beda. Iya beda-beda tanamnya ke sini semua kan? Atau beda lagi? Ini kan anak.
Nggih. Nah yang tadi kan bapak tadi ngasih Oh, empat. iya, kalau itu nggak ada masalah. Tanam Boleh. ke sini aja nggak Iya, apa-apa. nggak ada masalah. Berarti 4-nya itu tanam ke sini Iya. semuanya. Ke satu wadah. Iya. Kalau enggak dua-dua nggak apa-apa Mas Win. Biar nggak boros. Saya tanya bulan. Oh, sebenarnya tapi off the record sebenarnya sampai dengan 3 bulan setelah ED Boleh ya? masih Ya, untuk bagus. kita. Masih bagus. Tetapi dengan Maksudnya catatan apa? yang ngambil dari lab. Karena kalau dari perawat kan nanti loh ini Nanti sudah komplain. ED kok ambil gitu kan. Nanti komplit. Iya, tapi sebenarnya di beberapa tempat sampai dengan 3 bulan setelah ED itu masih tidak ada masalah. Sudah pernah dilakukan QC dan hasilnya walaupun secara hitam di atas putih kami tidak bisa menyampaikan. Betul, cuman kami sampaikan off label aja. Itu kan 2 botol ya memang seharusnya kan? Iya. Tapi ngambilnya di satu tempat aja. Sebaiknya di 2 tempat yang berbeda, Dok. Ini contoh kalau lupa. Iya. Tujuannya kenapa harus di 2 tempat yang berbeda? Jadi sebenarnya juga sebagai kontrol apakah proses preanalitiknya itu bagus atau tidak. Jadi sebagai contoh misalnya kita ambil di 2 ya, Dok. Kemudian yang satu positif tetapi positifnya flora normal, Staphylococcus epidermidis atau apa. Yang satu negatif. Berarti tingkat kecuriganya adalah yang ini kemungkinan kontaminan. Tetapi kalau di 2 tempat yang berbeda dan dua-duanya positif, maka di atas 60% kemungkinan bahwa pasien tersebut memang terinfeksi walaupun itu flora normal. Jadi pada itu tadi pasien imunokompromis, kemudian pasien yang sudah di sana. Kemudian satu lagi yang kemungkinan tumbuh di sini walaupun ini sebenarnya untuk bakteri adalah Candida. Jadi kalau suatu saat nemu Candida di sini jangan kaget. Jadi kalau nanti kan pengecatan kan kelihatan pengecatan gram kelihatan besar-besar gitu, dilaporkan bahwa itu Candida. Gitu. Kalau ini ditanam apa? Nggak usah tanam. Sembarang mau dimasukin aureus, E. coli nggak ada masalah. Biasanya dua-duanya tumbuh. Oh tumbuh ya? Iya. Jadi yang biru itu adalah untuk bakteri aerob sama fakultatif anaerob. Kemudian yang tadi tutupnya oranye itu adalah untuk bakteri yang obligat anaerob sama fakultatif anaerob. Jadi fakultatif anaerob itu akan bersinggungan. Cuman biasanya untuk di beberapa rumah sakit itu jarang sekali yang melakukan kultur yang anaerob. Jadi hanya dewasa sama anak-anak saja. Gitu sih. Mas ini ada kata Iya. botol di dalam pecah. Bisa. Kemungkinan itu pecah dan misalnya kita nggak tahu ternyata oh, ini ada retak pas kita nggak lihat Betul. pas di dalam dia pecah lagi muter gitu Betul. pecah tuh gimana? Selama ini sih belum pernah Ini kejadian. ada. Ya, cuman kalau kejadian ya sudah kita hentikan, kita matikan, kemudian rotornya kita lepas, kemudian kita dekontaminasi menggunakan hipoklorit. Oh, gitu. Jadi kita seperti yang limbah yang lain kita pastikan dengan hipoklorit, kemudian di situ dibersihkan termasuk lubangnya, setelah itu kita pasang lagi. Nah, alat ini tidak boleh mati lebih dari 40 menit. Waduh, gimana? Lebih dari 40 menit. Nggak boleh Kalau lebih dari itu kemungkinan terjadinya false negatif ataupun false positif. Oh, gitu. Jadi kalau Kalau ada misalnya sampel maksudnya ya? kalau ada sampel. Nah. Jadi kalau misalnya hari ini tiba-tiba seharian penuh mati, Nah. kemudian UPS-nya di sini sudah nggak cukup, UPS di sana nggak cukup, gensetnya mati lagi gitu kan. Jadi kalau seperti itu mendingan dikeluarkan aja, dilakukan manual, kemudian hari kelima baru kita gores. Itu akan jauh lebih efektif. Jangan dimasukkan lagi ya. Iya, karena kalau dimasukkan nanti justru Bisa bingung, negatif. Dok. Iya. Loh, positif tapi digores negatif. Negatif digores positif. Jadi mendingan langsung kalau lebih dari 40 menit dikeluarkan semua aja. Kemudian dilakukan manual. Gitu. Nah, di suhu ini, di suhu inkubator. Betul. Karena dengan di sini suhunya kan nah, di sini suhunya yang diharapkan adalah 35 plus minus 1,5. Jadi 33,5 sampai 36,5. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu kemungkinan terjadinya false positif. Jadi di sini positif tetapi ketika digores di media agar hasilnya negatif. Gitu. Jadi diharapkan nah untuk mencapai suhu ini adalah kita perlu suhu kamar maksimalnya 30 derajat Celcius. Maintenance yang diperlukan apa? Maintenance-nya hanya simple, satu suhu, yang kedua mungkin secara periodik, misalnya 2 minggu atau berapa, kita membersihkan filter yang ada di kiri dan kanan. Copot aja ya. Iya, di sebelah sana Mbak. Iya. Kan Ada? Ada. Nah,
Jadi ini ditarik ke atas, kemudian ditarik, kemudian setelah itu kita cuci aja. Jadi biasanya kan yang kotor yang di luar ini kita dari sebalik dulu bersih ini, kemudian ditiriskan sebentar, kita bisa pasang lagi. Jadi kalau misalnya suatu saat suhunya udah mulai 35,2 atau berapa, satu adalah dicek suhu kamarnya. Kalau suhu kamarnya bagus berarti kita harus cek filternya. Berapa sih target suhunya? 35 plus minus 1,5. 36,5 sampai 33,5 sampai 36,5. Di ahat. Iya. Nah, kalau ruangan 30. Ya, kalau suhu ruangan maksimal 30. Jadi kalau ini tadi, kalau isinya cuma 1 atau 2 orang, pintunya kebuka masih cukup sih. Sudah, Mbak? Silahkan. Dimasukkan aja semuanya, Mbak. Boleh minta satu lagi Mas untuk yang negatif? Yang kosong aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau sebelum kita ini kita cek. Jadi kalau kayak ini kan kotor. Jadi kita bersihkan aja. Ini kemungkinan ada yang pecah kemarin waktu Ada ngirim. yang pecah. Kemungkinan. Iya, kemungkinan kan gitu. Ada satu, oke. Jadi yang pasti kita lihat di sini, kemudian kita bersihkan. Walaupun sebenarnya tidak mesti sih, dari 5 kali jatuh itu kemungkinan hanya satu yang pecah. Jadi kalau ini silakan. Tadi pecah lagi. Kalau biasanya kalau sengaja dibanting memang pecah, tetapi kalau jatuh misalnya Anda udah tega yang pecah. biasanya sih nggak jatuh. Jadi walaupun ini kaca sebenarnya udah desain, cuman dia itu yang paling lemah di sini. Gitu. Jadi kenapa ketika di pengiriman, karena di sini terus dia ditimpa dari atas, nah itu yang pecah. Jadi kalau dia sebenarnya cuman satu box dijatuhkan gini nggak akan pecah. Gitu. Tindis. Tapi lecet aja. Gimana? Lecet aja ya? Lecet Nggak lecet juga sih. Oh, udah lecet juga. Terus Lecet sama kayak udah silakan kalau mau masukkan. Silakan. Yang tadi yang sudah diambil tadi, ini tetap kita masukkan. Besok supaya bisa lihat bahwa kenapa sih kalau ini disimpan di suhu kamar lama itu tidak boleh, karena ini besok kemungkinan positif itu sangat kecil. Karena ini pertumbuhannya sudah tinggi. Jadi dia sudah bereaksi dengan sini sehingga dia tidak bisa membentuk grafik yang naik begitu. Silakan, Mbak. Nah, itu dulu. Nah, udah ngerti, dibuka, silakan. Tarik aja. Tarik. Yes. Kemudian itu panah masuk, panah botol masuk. Ya, di scan. Barcode-nya. Ya. Pelan-pelan sambil diputar. Enggak mau. Yang kiri kita ini kanan ya. Enggak mau kan? Nah, di C47. Nah, terus di oke. Terus di oke. Terus silakan satu lagi. Gantian aja. Enggak apa-apa. Masukin aja, Dua-dua Mas. masih cukup. masukkan aja. Ya, ini aja ya. Oke dulu. Kuat ini enak kuat saya. Silakan. Ada yang mau coba lagi? Dari gang aja. Dari tutup ya. Silakan. Sanggup tidak sama apa. Iya. Dibuka. Silakan. Iya. Di itu yang bawah. Terus Iya. mana ini? Scan. Sembarang yang mana? Scan dulu. Di scan. Ya. C46. Terus di oke. Yes. Ini dibuang semua.
Oke. Bu, pokoknya saudara lu. Alex, jangan ada habis nih handphone. Oh iya, nggak ada ya. Ini nanya. Coba handphone. Udah, dibuka. Udah berhenti, dibuka. Di scan. Ya, nah pencet itu. Nggak bikin SOP-nya ada. Ada, nanti saya kirimin. Oh, ada. Ada. Tinggal nungguin. DJ Oh, ini yang bikin balance. Ini nama ini ya, kayak Oh, Pak. Ahlinya SOP. Yes. Mulai dari peranal itu Iya, kayak iya, habis iya, sampel. iya, Pak. Oke. Masih ada 3, silakan. Dulu ya. Iya, di itu dulu, dihentikan dulu. Yes. Sampai, nah, Ada tandanya nah sudah gitu, Udah. sudah dibuka. Nah, Terus pencet botol masuk. ini yang Ya, sudah silakan di scan. muter. Ya, bentuknya. Puter-puter. Nah, sini 44. C 44. Ya Mas, tinggal 2 Mas, nanggung Mas. Iya. Boleh langsung. Di oke, Oke di oke dulu. dulu. Nih. Nah, terus lagi. Oke dulu. Selalu oke dulu ya. baru oke. Iya, dulu, baru kalau masukkan oke berarti lagi. kita udah confirm. Jadi kayak tadi kalau tidak di oke, dia nanti akan jadi tanda tanya. Barcode kan. Iya, barcode lagi. C49. C49. C49 berarti. Yes. Oke lagi. Oke. Ya, oke lagi. Ini saya lagi nih. Ya, enggak. Habiskan Kalian tadi. aku nanggung. Kalian baca besok. Masuk ke Paiko. C43. Ini ya. Ya, Oke. udah kalau udah di oke, terus ditutup. Oke. Udah selesai. Air yang di pintu itu apa? Ya, setelah ini saya Oh. sabar, satu. Tunggu akunya. Nah, oke. Jadi ini kita buka lagi. Nah, yang ada di pintu ini itu adalah kalau kita mau ngecek apakah Suhunya gitu. suhunya sini sama sini sesuai atau tidak. Jadi kita bisa cek dari situ. Cuman misalnya, loh ini di sini suhunya 35, tapi kok dia error terus atau sering positif palsu, kita bisa cek di sini. Oh ini labelnya udah nggak ada. Nanti saya kirim deh. Jadi di sini sebenarnya ada panduannya. Kalau E01 itu apa yang terjadi, kalau E02 apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan sebenarnya ada di sini. Cuma nanti mungkin ini udah dicopot waktu kemarin, nanti saya akan kirimkan. Tapi biasanya yang terjadi adalah E01. E01 itu adalah temperaturnya. Temperaturnya kalau dia terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang kedua yang paling sering adalah E02. E02 itu adalah rotor. Jadi kalau suatu saat terjadi rotor error, dimatikan. Kemudian silakan ini dicoba diputer. Putar sendiri. Diputer. Kalau dia benar-benar macet, berarti kemungkinan motornya yang rusak. Jadi di sini ada motor. Kalau dia justru loss, itu beltnya yang kemungkinan putus. Arah muternya bebas gak, Pak? Muternya bebas. Jadi ini coba saya matikan dulu aja ya. Nah, jadi kalau kayak ini kan kita masih bisa puter, tapi masih ada apa namanya, masih nyangkut gitu lah. Kalau suatu saat terjadi, misalnya ini sama sekali nggak bisa diputar, berarti kemungkinan motornya di sini. Jadi nanti maksudnya Mas Dani atau saya ketika nanti memandu errornya lebih gampang apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau justru loss sama sekali nggak ada ininya, kemungkinan beltnya itu yang putus. Biasanya hanya dua itu sih, E01 sama E02. Hanya itu aja. Berarti kalau misalnya mati lampunya kurang dari 40 menit, Nggak ada masalah. nggak ada masalah Lanjutin ya, aja. lanjutin aja. Lanjutin aja. Meskipun dia otomatis. Nggak ada apa-apa. Karena dia algoritmnya pembacaannya tetap akan lanjut. Oh. Gitu.
Kalau mati nyala itu enggak ngaruh kan? Enggak kan? Iya, betul. Seperti Itu biasanya ya. kayak gitu. Ya, mati lampu. Nyala apa mati lampu. Nanti biasanya kalau sering nyala mati yang kalah di motornya. Jadi dia motornya akan, makanya kita sebenarnya sudah bawain UPS dan kita selalu pastikan bahwa ada genset gitu sih untuk mengurangi kemungkinan itu gitu. Nah jadi kalau dia habis nyala biasanya ada ini, ada tanda tanya, dipencet aja. Jadi kalau ini, tanda seru E10, E9, E13 nggak ada masalah. Jadi ini di clear aja. Jadi tanda seru ini ada dua kemungkinan. Memang ada sesuatu yang error atau hanya pemberitahuan. Kalau hanya pemberitahuan, ketika kita clear dia akan hilang. Tetapi kalau dia memang error, walaupun kita sudah clear pun dia tetap akan muncul lagi. Gitu. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang satunya. Di pintu tadi airnya diganti perkalian nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, yang penting masih ada isinya deh. Yang biasa kan? Yang paling bagus sebenarnya mineral oil, tapi kalau misalnya nggak ada pakai Aquades. Nggak tahu. Yang minyak mineral. Mineral oil itu yang biasa dipakai untuk ini, untuk apa namanya, visco kipas di situ. Ya Aquades aja deh gampang. Iya. Yang ada. Atau jangan-jangan untuk mesin jahit itu. Mesin jahit yang itu minyak. kalau lain. Iya. Jadi Kali-kali nanti lah. ini cukup simple, jadi hanya sebelum itu dipastikan dimatikan dulu, kemudian kalau mau masukkan, kalau mau mengeluarkan nanti di sini tinggal kita ngikutin, ada yang negatif, ada yang tanda tanya, ada yang tanda seru kayak tadi. Itu kan tadi andaikan 5 jam positif. Terus nggak ada petugasnya sama sekali, berapa lama dia di situ? Nggak apa-apa, dia tetap akan di sini akan bunyi sama ini nyala merah. Oh. Nyala merah, jadi kalau pas lewat logo itu nyala merah, berarti tinggal diambil aja. Jadi nggak ada masalah mau di sini sampai 2 hari, walaupun positif 2 hari, semuanya libur gitu. Nggak ada masalah. Cuman intinya semakin lama kita tidak keluarkan dari sini dan kita tidak lanjut di proses berikutnya, otomatis akan tertunda, begitu kan? Karena kan prosesnya dari sini positif, kita gores ke media agar, kemudian setelah dari media agar kita bisa lanjutkan ke yang lain. Gitu. Jadi maksimal 5 hari ya, 5 hari tadi. 5 hari, ya. Jadi kalau 5 hari dia tidak ada pertumbuhan, nanti dia akan negatif dok. Gitu. Oke, kita di sini nggak ada pertanyaan. Kita masuk yang satu.